Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Selamat malam. Bertemu lagi di YouTube Motivasi Get Anxiety Psikosomatik Agus Official. Teman-temanku sekalian, saat ini saya akan membahas masalah GERD, anxiety, dan psikosomatik. Teman-temanku sekalian, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya sebelum terkena GERD, anxiety, dan psikosomatik. Sebenarnya saya sudah lama terkena asam lambung atau GERD atau MAH kronis istilahnya. Pada waktu itu saya sedang berdinas di Cilacap. Saya seringkali terkena asam lambung, GERD. Tapi karena kondisi saat itu saya tidak ada anxiety, semua saya anggap biasa atau hal yang biasa, sakit-sakit biasa aja, hanya minum Promax, hanya minum antasidadun maksudnya, itu sudah sembuh. Sudah seiring berjalannya waktu, satu umur, kembali lagi dinas di Jember, berkeluarga, punya anak. Intinya kita semakin tua, semakin berkeluarga dan punya anak, saya yakin hampir semua orang pasti akan berpikir lebih sering berpikir. Karena apa? Satu, punya istri, tanggung jawab lebih banyak, satu lagi punya anak. Sedangkan perkembangan anak itu semakin lama semakin butuh perhatian orang tua. Yang jelas semua orang tua menginginkan anaknya sukses, sehat, selamat dunia dan akhirat. Tujuannya ke sana, orang berkeluarga. Seiring berjalannya waktu, pasti pikiran kita, semua orang pasti ada sedikit kecemasan, terutama masalah ekonomi, masalah anak. Saya yakin, ataupun masalah orang tua ataupun mertua, tidak akan lepas dari masalah seperti itu. Teman-temanku sekalian, ketika kita menghadapi suatu masalah, kadang-kadang baik itu di kantor atau di rumah, kalau sering atau terlalu sering berpikir, akhirnya cemas itu muncul, akhirnya berpikirnya macam-macam, yang takut ini, takut itu, khawatir, akhirnya timbul cemas. Itulah cemas itu akhirnya apa? Menyebabkan asam lambung naik, akhirnya perut kembung karena kita cuek saat itu, sampai naik ke dada. Kemudian mungkin puncaknya ketika awal terkena GERD, sesak nafas. Lah, saat sesak nafas itu saking, karena datangnya tiba-tiba, teman-temanku sekalian, datangnya tiba-tiba. Lah, saat itu juga ketika sensasi sesak nafas itu muncul, kayak seperti ikan kurang oksigen di air atau di laut, kan muncul itu, nyari seperti itu, ngap-ngapan. Jadi dengan kondisi itu akhirnya panik muncul. Lah itu namanya panic attack, serangan panik. Lah itu awal-awal saya yang terkena tahun 2015. Memang pada waktu itu teman-teman sekalian, saya itu ada berpikir sesuatu
yang saya anggap berat. Akhirnya yaitu saya sebenarnya cuek ketika kok tiba-tiba seperti apa ya, tiba-tiba sensasi sesak nafas itu muncul. Lah itu awalnya saya itu trauma atau kecemasannya lebih tinggi, ya itu awalnya sampai sekarang ini. Tapi tahun 2015 itu masih bisa diatasi, kurang lebih 1 tahun lebih, saya itu 1 tahun lebih berapa bulan gitu, itu kembali normal kembali saya. Tapi mungkin karena namanya manusia lalai, sudah pola makan, pola pikir, terus beban dinas, termasuk keluarga, banyak yang dipikirkan lah. Namanya orang berkeluarga pasti banyak yang dipikirkan. Akhirnya mungkin terlalu banyak berpikir. Di saat kita pola makan salah, saya ingat itu makan rambutan saya itu hanya 6 atau 7 butir. Lah saat itu juga perut langsung kembung lagi, kembung, bekas, sesak. Saya ingat itu sesak. Akhirnya apa? Panik muncul, sudah panik attack-nya muncul sampai saya besoknya itu minta ke IGD Jember Klinik, rumah sakit PTB. Nah dari situ itu sudah enak, saya sudah pulang, tapi di rumah itu cemas masih muncul lagi. Nah, jadi trauma. Kalau kita diem di rumah memang muncul trauma-trauma yang dulu kita merasakan sakit awal-awalnya, kita belum tahu itu GERD, anxiety, psikosomatik, itu bingung, muncul lagi. Tadi takut rasanya, muncul lagi. Ketika itu muncul, memang datangnya tiba-tiba, hilangnya juga tanpa kulonwun. Tahu-tahu hilang, enak, muncul lagi. Makanya kan dikatakan penyakit aneh bin ajaib. Tapi ada memang. Padahal diperiksa saat tahun 2015 saya itu normal semua. Lah itu yang bikin aneh itu, orang akhirnya berpikir macam-macam. Yang pasti diingat itu ketika awal mula dia itu terkena serangan panik saat sesak nafas, dikira jantung, dikira kayak orang mau mati. Lah itu yang paling melekat di pikiran saya sampai sekarang. Ketika dada terasa agak berat, itu muncul yang dulu awal-awalnya saya terkena itu muncul. Akhirnya cemas, leher kaku. Tapi jangan khawatir teman-temanku sekalian, jangan khawatir. Itu sebenarnya permainan pikiran kita yang terlalu berlebihan berpikir atau mencemaskan segala sesuatu yang dipikirkan. Jangan khawatir, insya Allah bisa sembuh dengan niat, semangat, dan bangkit. Dan berupaya untuk bahagia teman-temanku sekalian. Berupaya bahagia, tidak tahu bagaimana caranya, berupaya untuk bahagia, berupaya untuk senyum. Entah itu senyum dibuat-buat atau gimana. Memang kelihatannya sehat bagi orang yang terkena psikosomatik atau kecemasan berlebih, kelihatan sehat. Bagi orang yang masih sudah kerja atau kerja di kantor atau di pemerintahan, cuek saja dengan omongan-omongan teman atau orang lain. Alah, lebay, itu pura-pura, itu alasan. Tapi saya biarkan, cuek aja dengan kata-kata itu, cuek aja sudah. Karena apa? Yang bilang lebay atau alasan atau tidak percaya dengan kondisi yang terkena GERD, anxiety, psikosomatik, karena dia belum pernah merasakan. Ketika dia merasakan sensasi seperti itu,
dia pasti akan mencari orang yang bisa mengerti dia atau berpengalaman dengan penyakit GERD, anxiety, psikomatik, kecemasan. Pasti akan mencari itu, pasti akan googling, pasti akan melihat YouTube, mencari apa solusi, mencari apa namanya, motivasi, pasti itu siapa saja sudah. Ketika terkena GERD, anxiety, psikosomatik, pasti akan googling, searching, pasti itu sudah otomatis itu, karena sekarang zaman modern, ada HP Android, ada YouTube atau di Chrome loh, pasti otomatis itu pasti akan buka itu. Akhirnya bertambah dengan cara kalau kita tepat motivator itu memberikan motivasi di YouTube, itu kadang-kadang kita tuh enak mendengarnya, tuh enak, ada motivasi. Oh ya, ada teman saya ternyata banyak orang yang kena. Itu kadang di badan enak ketika melihat motivator itu memberikan semangat, bangkit, bahagia. Itu kadang-kadang hanya melihat itu enak rasanya. Badan